sama kayak orang-orang Indonesia yang lain Gimana ya? WFH kan, akhirnya mereka setiap hari bareng sama keluarga. Dan mungkin karena ya aku sedih kalau ngomongin keluarga. Loh, ya kan. Jadi gini, maaf ya, ini aduh, tar dulu. Jadi kan aku kan sama keluarga kan emang gak serumah. Keluarga di Bintaro kan, aku di Kebagusan, agak jauh. Tapi gimana caranya kita tetap keep contact gitu. Jadi pandemi ini keluarga kan kesusahan kemana-mana. Aku tuh dekat banget sama keponakan aku. Mereka tuh minta main terus. Jadi ya udah, jadi kalau yang tadinya sebelum pandemi aku lebih banyak keluar, lebih banyak baksos, lebih banyak ini, di pandemi ini, di puasa ini aku perbanyak sama keluarga. Jadi sebesar itu cintaku sama keluarga. Bahkan gimana caranya menebus kesalahan kan aku kan anak bungsu, dan mungkin banyak banget hal-hal yang orang tua atau keluarga nggak tahu yang aku lakuin dan ternyata itu salah di mata mereka. Jadi cara membalasnya adalah aku ingin ya udah waktu aku untuk keluarga, jadi semua aku tebus untuk keluarga saking cintanya gitu loh. Jadi apapun tuh ya udah untuk keluarga. Bahkan kasarnya tuh ibarat disuruh cium lantai misalnya, ya udah cium lantai karena keluarga yang suruh. Jadi aku tuh senurut itu sama keluarga karena untuk menebus waktu-waktu yang aku berapa buang. tahun kemarin itu kan membangun ini semua, dan membangun bukan kayak yang kamu cerita ya, kamu bukan masalah materinya, tapi orang-orang yang sekarang nonton ini juga kamu anggap keluarga juga, dan kamu setiap saat itu kan memang ya harus ngasih ke mereka juga. Nah, tapi ternyata keluarga di dunia nyata ini membutuhkan kamu juga. Iya, itu dia. Dan tahun ini kamu merasa ini ya, selain Allah ngingetin semua manusia, tapi ngingetin ke kamu juga secara khusus untuk lebih dekat sama keluarga kamu. Betul. Jadi ini juga rumah dicat semuanya dikasih tambah mainan, ini itu semuanya buat keluarga aku, buat keponakan, karena emang gimana ya, bentuk cintanya tuh gitu deh. Aku tadi kesini berharap aku bisa ngobrolin tentang cinta Ya sama itu, Ria Ricis. cinta aku iya, itu tapi sama ternyata keluarga. memang iya, ternyata cintanya Ria Ricis sekarang ini di keluarga, dan Karena itu memang betul banget. memang Tuhan yang mengarahkan ke situ berarti. Banget, dan alhamdulillahnya justru sejak Ramadan ini dekat sama keluarga, dideketin lagi sama sahabat-sahabat yang dulu sempat pisah lama, sama Atika, sama Caca kan dulu sempat agak nggak main berapa lama tuh karena waktu, karena Dan ini, itu bentuk cinta yang lain juga. itu kan cinta yang artinya? lain. Dan sejak aku main sama Tika, sama Caca, sama yang lainnya, aku ngerasa aku pulang, aku di rumah. Dulu kan pas aku sering kesini mereka ini nggak ada kan? Iya. Karena kamu memang lagi sibuk masing-masing seperti itu. Tapi dengan adanya Ramadan, dengan adanya aku kembali ke keluarga, aku kembali ke masa-masa ini, dan aku nyadar bahwa ini rumah aku, mereka rumah aku. Aku sayang sama mereka, cinta sama mereka. Oke, berarti sekarang pun aku akan pulang dengan tenang, karena sebenarnya netizen ini menanyakan sekarang itu Ria Ricis cintanya sama siapa? Ternyata ya sama aku. Makanya aku setiap ada orang bahas keluarga, ya ternyata ini cinta yang lebih besar dibanding cinta yang pribadi terhadap ke satu orang atau siapapun seperti cinta yang itu. lebih besar. Karena mungkin di luar sana banyak orang yang lebih dengerin pacarnya daripada keluarganya, lebih takut sama pacarnya daripada takut sama orang tuanya gitu. Sampai orang bilang, misalnya nih orang tua suruh pulang, kalau udah malam dia nggak pulang, tapi kalau pacarnya suruh pulang dia langsung pulang. Dan aku tuh pengen. Dan kamu tadi bilang ibaratnya suruh cium lantai, kamu cium lantai. Emang apa yang pernah terjadi sampai yang kalau Ria Ricis setahun 2 tahun yang lalu nggak akan lakukan? Apa? Orang tuamu meminta apa, atau keluargamu selain ngechat dan mainan ini? Itu nggak termasuk. Lah iya apa dong? Perkuliahan. Jadi ini insya Allah ya, mudah-mudahan di tahun ini aku kelar kuliahnya setelah 5 tahun terhenti gara-gara aku lebih milih pekerjaan. Akhirnya kan itu kan papaku minta banget, ayo deh S1 gini-gini, sementara aku lebih pilihnya pekerjaan, dan itu aku ngerasa dosa besar banget, Om. Padahal kan sarjana juga belum tentu penghasilannya bisa sebanyak ini kan? Tapi pendidikan tuh penting banget. Oh iya, maksudnya berarti kamu merasa bahwa satu, pendidikan penting, kedua kerja pun penting. Iya, tapi yang paling penting lagi kan itu kan harapannya papa. Itu dia. Usia orang nggak ada yang tahu. Papa juga usianya udah lanjut. Aku mikir, ya Allah, aku sangat amat berdosa kalau papa dipanggil dan aku tuh belum nyesel. Aku sedih. Enggak, aku pernah ngerasa. Jadi
mamaku dulu pengen aku S2. Dia meninggal. Aku belum S2. Sedih banget kan? Padahal aku bilang, "Loh, aku sudah muncul di TV, udah melakukan semua, penghasilanku lebih tinggi dibandingkan kalau seandainya aku dulu pun." Tapi akhirnya itu menghantui. Akhirnya 2011 pun aku akhirnya itu 2010 sempat ya beliau nggak ada, 2011 aku apply buat S2. Iya, nah itu kan aku sedih Om sih buat keluarga. Loh, enggak, maksudnya ini semua lihat. Nggak mau, jangan sorot. Lihat itu tuh, lihat. Oke. Kasih tahu ke mereka kalau apapun yang mereka anggap achievement, tetap keinginan orang tua itu kan sama kalau kayak kita dulu kecil misalkan terus minta dibeliin apa, orang tua tuh kerja tengah malam sampai apapun untuk membuat kita bahagia. Jadi ya. Tar dulu, ya udah ngomong terus. ya. Nangis dia. Nggak, aku tuh. Nggak, sini. Oke, jadi maksudnya kamu bilang dong ke mereka kalau seandainya ya ini karena kan di subscribers ini banyak nih yang juga the riches, kasih tahu kalau sebenarnya ya apapun dalam hidup ini penting, tapi apa yang diinginkan orang tua itu melebihi segalanya gitu kan? Karena kita kan dilahirin dari orang tua. Dari kecil dirawat, dari apapun dirawat, pokoknya semua yang kita mau dirawat sampai sebesar ini. Jadi aku amat sangat ngerasa salah dan berdosa dan menjadi anak yang gagal kalau aku nggak nurut sama apa kata mereka sekecil apapun itu. Jadi hal yang paling berat bagi aku, yang paling egois adalah aku nggak mau nyelesain dulu. Karena aku pikir udahlah aku kerja dulu lah. Toh juga aku butuh ini. Tapi ternyata Allah ngasih jalan lain. Allah ngasih aku tetap selesaiin tapi mungkin kerja dulu gitu. Dan alhamdulillahnya kemarin aku ngubungin dosen-dosen aku, kata dosen-dosen aku masih bisa, belum di DO. Ya alhamdulillah kalau gitu. Walaupun aku masih ada ego dalam diri kalau aku tapi nggak mau. Tapi karena orang tua minta dan akhirnya aku mau sendiri. Oke, aku perjuangin walaupun tadinya aku nggak mau sama sekali. Dan ketika melihat mata orang tua, Adek ayo selesain, aku tuh langsung terenyuh gitu loh Om. Jadi nggak ada yang bisa ngalahin cintanya kita ke orang tua. Ya, dan kamu memilih untuk ya udah yang lain bisa menunggu, tapi ini yang harus kamu lakukan sekarang. Karena sebagai membalas rasa cinta yang udah orang tua kasih, masa aku nggak balas dengan apa yang mereka minta gitu loh. Aku bisa merasakan karena aku pernah di posisi itu. Dan buat orang-orang nggak usah merasa di posisi itu, nggak usah sampai di posisi itu, dengerin orang tua kalian. Betul, yang penting tuh jadi anak yang nurut aja. Kalau nggak nyesel, ntar kayak aku tuh 5 tahun nunda tuh nyesel karena kita nggak tahu 5 tahun selama kita berjalan papa aku tuh ngerasain apa aja. Mungkin papa aku ngeliat anak temennya ada yang wisuda, wah coba ini si Ade begini, itu aku padahal udah dibeliin mobil, udah dibeliin semuanya, masa dia tetap ngerasa itu cita-citanya, mungkin karena dari kecil harapannya kamu seperti itu gitu ya. Iya sih, dan papa tuh pengen semua anaknya sarjana. Dan kakakku pertama kedua kan emang pinter emang rajin sekolah. Nah aku emang dari SD, TK, SMP, SD tuh SD, TK, TK, SD, SMP, SMA. Itu aja belepotan ya. Aku tuh nilai mata pelajaran yang lain tuh anjlok, cuman kesenian doang yang selalu dapat 100. Jadi dari situ pun aku udah bisa lihat kalau ya udah aku emang nggak pintar, aku nggak suka di bidang ini gitu loh. Tapi ternyata bohong lagi nih, mampus gue hidup. Jorok hidung gue beneran gatel bodo amat. Tapi ternyata emang sampai besar pun terbukti aku pintarnya di bidang yang lain. Tapi justru orang tua aku nggak maksa di 5 tahun itu, mereka nggak maksa pakai kekerasan, pakai ini pakai itu, enggak. Tapi dalam hatinya mereka berdoa. Itu dia, mereka ngebatin. Nah itu yang membuat aku, orang tua aku aja bisa menutupi paksaan itu yang harusnya mereka bilang mungkin, tapi kok aku nggak bisa sih nurut gitu. Jadi mulai sekarang aku pengen menjadi anak yang semua terjawab. Jadi ini baru di sini loh, aku nggak pernah ngomong di mana. Ya karena kan kamu nggak dihipnotis. Barusan aku menghipnotis kamu. Demi apa? Enggak Nanti kamu lihat tayangannya. Enggak. Ini saya fakta tadi bikin hipnotis. Tapi nih orang-orang belum tahu lah aku mau S1. Aku aja ngerjain skripsi aku diem-diem. Skripsi udah ada tuh di kamar. Jadi nih teman-teman dari kemarin tuh ngelihat aku selama Ramadan. Orang-orang paling kan kalau tahu kamu dengan apa yang kamu punya paling Ria Ricis paling nyuruh orang lain dibayar suruh ngerjain skripsinya. Aku tuh ya udah ngapain sih bilang-bilang orang aku lagi ngerjain skripsi lagi nih, nggak perlu lah. Lah iya tahu, tapi maksudnya skripsi itu tentang apa? Tentang dunia sosmed. Karena tentang apa yang aku jalani sehari-hari. Jadi kamu memang mengumpulkan datanya ya sesuai. Sembari jalan. Alhamdulillah. Dan untuk kalian semua yang berpikir mau kerja atau kuliah, ya dua-duanya jalan. Dua-duanya penting. Apalagi nih buat
perempuan terutama ya, yang udah berusia jangan minta duit lagi sama orang tua. Sedih nanti orang tuanya. Berusia itu berapa sih? Ya maksudnya setelah lulus sekolah nih. Oh iya. Setelah lulus sekolah kan harusnya ada kuliah, ada kerja, ada ini. Jangan malah nyusahin orang tua. Aku kadang sedih ngeliat cewek-cewek tuh kadang malos-malosan nyusahin orang tua, aku sedih. Ya karena mereka belum denger dari kamu. Kalau mereka denger, mereka pasti akan berpikir untuk lebih, ya aku harus bisa. Seperti Ya, itu. kalian harus bisa walaupun itu ada waktunya. Dan ya intinya Dibongkar. nah ya kan memang tujuannya begitu. Jadi itu tadi kita ngobrol dan Ricis terpaksa harus berbicara, mengungkapkan semuanya. Tapi ini bukan akhir. Nanti suatu saat lagi kalian boleh bertanya saya harus nanya apa. Saya akan. Udah deh, gak usah kepo sama kehidupan orang. Nah ya kalau kamu kan orang pengen tahu. Iya sih, udah deh. Yang penting subscribe, kalau habis ini subscribe-nya banyak sampai 1 juta, kita collab lagi. Amin. Setuju ya sampai 1 juta ya, makanya bikin 1 juta. Oke guys. Dan buat kalian semua yang nonton ini, lihat betapa sayangnya Ricis sama orang tuanya. Sekarang juga setelah nonton ini, telepon mereka. Iya. Bilang kalau kamu sayang sama mereka. Sebelum mereka itu nggak ada kayak aku. Dan sebelum mereka benar nggak bisa dihubungin. Dan kalau kamu kan kayak udah nyesel, akhirnya kamu sekarang Iya. balik ya. Kalau kamu bisa tahu ini berapa tahun sebelumnya, kamu akan melakukan ini dong. Pasti. Dan yang bikin aku makin sedih adalah kenapa orang tua tuh nggak ngomong kalau Karena mereka. orang tua sayang sama kamu. Dan mereka tuh membebaskan, ya udah ada mau ngapain aja boleh, tapi nggak pada ngomong. Maksudnya mereka tuh kesel aku sama Om Denny. Ini kan udah closing, kenapa kamu nangis lagi? Aku sedih. Maksudnya gini, orang tua aja tuh cinta banget. Sampai mereka tuh nggak nyampein. Kan, tar dulu. Tar dulu. Maksud aku tuh, tar dulu. Om jangan liatin aku gitu, aku semprot nih disinfektan. Iya enggak, maksudnya orang jago kok. Maksud tuh gini, orang tua kan cinta banget sama aku dan orang tuh tahu aku tuh paling nggak suka sekolah. Dan ketika mereka ngomongin soal skripsi, ngomongin sekolah, aku akan bad mood. Jadi aku kerjanya Apa yang kamu lakuin waktu itu? ketika mereka nanya soal sekolah, aku nggak mau dengar. Aku bilang iya, nanti dulu aku lagi kerja. Kamu nggak ngerasa kalau mereka sakit hati kalau kamu gituin? Itu dia, aku nggak tahu. Lah kan masa kamu nggak Karena kelihatan? mereka aja nanya santai kayak, Dek gimana? Santai, nanya Iya, tapi santai. kan pas mereka nggak sama kamu kan mereka dalam hati bisa menangis. Nah itu dia yang aku tuh sesalin selama 5 tahun terakhir. Dan akhirnya setelah udah 5 tahun, tar dulu kesel. Tar dulu ya. Oke, iklan lewat dulu. Dan akhirnya akhirnya aku sadar kalau mereka aja bisa cinta sama aku walaupun nggak menunjukkan rasa sakit hatinya. Kenapa aku nggak balas dengan cara aku harus nurut apapun yang mereka omongin gitu. Akhirnya udah, sekarang orang tua minta apa, terakhir aku bilang papa mau apa. Papa nggak minta apa-apa, papa cuma mau adek lulusin sekolahnya, skripsinya. Tanpa basa-basi aku langsung kerjain tugasku, aku langsung hubungin dosen-dosenku tanpa basa-basi. Pekerjaan terakhir. Tapi sebelumnya aku nanya Mbak Riri, tabungan masih ada kan? Ada. Ya udah. Karena ya kan tabungan kamu harus masih ada. tanggung jawab sama Iya orang makanya lain. gitu. Ya tapi itu tadi. Jadi ya intinya orang tua tetap nomor 1. Orang tua tetap nomor 1. Ya sama seperti mereka menomorsatukan kita. Tapi walaupun mereka nggak ngomong, mereka tetap mencintai kita. Jadi kalau orang tuamu nonton berarti ini pertama kali kamu Iya ceritain. makanya. Ini buat teman-teman nih habis nonton ini langsung telepon keluarganya, orang tuanya, kalau serumah langsung peluk, cium kaki, cium tangan. Kamu ngomong dong sama orang tuamu. Malu aku tuh orangnya maluan. Loh, tuh katanya ceria. Assalamualaikum teman-teman. Ya itu kan depan kamera tuh kan, nggak usah. Ini aku garuk hidung nih, aku bohong, biarin aja. Aku garuk hidung, bang. Ya wes, kita nanti akan bongkar lagi suatu saat nanti, terserah mau nanya apa, akan saya bongkar semuanya, oke? Kalau nggak subscribe bangetan, awas aja. Bercanda sayang.